Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah pemasaran global yang diampu oleh Bapak Iwan Suroso SEMM yang berjudul Saluran Pemasaran Global dan Distribusi Fisik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Eko Dwi Nurlusiani dengan NIM 2019-11404. Yang kedua, Sheila Kurnia dengan NIM 2019-11412. Yang ketiga, Vidila Ardelia dengan NIM 2019-11419. Yang keempat, Ega Novri dengan NIM 2019-11440. Yang kelima, Aisyah Diana dengan NIM 2019-11464. Yang keenam, saya sendiri Muhammad Nabilul Fahmi dengan NIM 2019-11518. Saluran distribusi, tujuan, terminologi, dan struktur. Tujuan dari adanya saluran pemasaran adalah untuk menciptakan utilitas bagi para pelanggan. Kategori utama dari utilitas saluran adalah utilitas tempat, utilitas waktu, utilitas bentuk, dan utilitas informasi. Karena utilitas dapat menjadi sumber dasar keunggulan kompetitif dan terdiri dari elemen penting dari keseluruhan proporsi nilai perusahaan. Memilih strategi saluran adalah salah satu keputusan kebijakan utama yang harus dibuat oleh manajemen. Saluran distribusi adalah sistem yang menghubungkan produsen ke pelanggan. Meskipun saluran untuk produk konsumen dan produk industri serupa, ada juga beberapa perbedaan yang jelas, yaitu dalam pemasaran bisnis ke konsumen atau B2C. Saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk di tangan orang-orang untuk digunakan sendiri. Sebaliknya, pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B melibatkan saluran industri yang mengirimkan produk ke produsen atau organisasi lain yang menggunakannya sebagai input dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari. Perantara memainkan peran penting dalam saluran konsumen dan industri. Distributor adalah perantara grosir yang biasanya membawa lini produk atau merek secara selektif. Produk dan layanan konsumen. Terdapat 6 alternatif struktur saluran untuk produk konsumen. Alternatif tersebut adalah memasarkan langsung kepada pembeli melalui internet, mail order, penjual door-to-door, atau gerai retail milik pabrik. Pilihan lainnya menggunakan pengecer atau retailer dan berbagai kombinasi tenaga penjualan, agen atau broker, dan grosir. Jumlah pembeli individu dan distribusi geografis, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap metode penjualan seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain dan mungkin memerlukan pendekatan saluran yang berbeda. Karakteristik produk seperti tingkat standarisasi, daya tahan, jumlah besar atau massal, persyaratan layanan, dan harga satuan juga berpengaruh. Produk berukuran besar biasanya memerlukan pengaturan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan beberapa kali produk berpindah tangan sebelum mencapai pelanggan akhir. Barang yang mudah rusak memaksakan tuntutan khusus kepada anggota saluran di mana mereka harus memastikan bahwa barang dagangan tetap dalam kondisi yang bagus, misalnya buah segar dan sayuran dalam kondisi memuaskan atau form utility pada saat pelanggan membeli. Produk industri. Seperti halnya saluran konsumen, karakteristik produk dan pelanggan berdampak pada struktur saluran. 3 elemen dasar yang terlibat yaitu tenaga penjualan pabrik, distributor atau agen, dan grosir. Produsen dapat menjangkau pelanggan dengan tenaga penjualannya sendiri. Tenaga penjualan yang memanggil pedagang, grosir yang menjual kepada pelanggan, atau kombinasi dari semua ini. Produsen dapat menjual langsung ke grosir tanpa menggunakan tenaga penjualan, dan grosir pada gilirannya dapat memasok pelanggan.
Selanjutnya yaitu membangun saluran dan bekerja dengan saluran perantara. Sebuah perusahaan global yang berkembang melintasi batas-batas nasional harus memanfaatkan saluran distribusi yang ada, atau membangun saluran itu sendiri. Hambatan pada saluran sering ditemui ketika perusahaan memasuki pasar yang kompetitif di mana merek dan hubungan pasokan sudah terjalin. Jika manajemen memilih keterlibatan langsung atau direct involvement, perusahaan akan membentuk tenaga penjualannya sendiri atau mengoperasikan toko retailnya sendiri. Pilihan lainnya adalah keterlibatan tidak langsung atau indirect involvement yang melibatkan penggunaan agen, distributor, dan pengecer independen. Perusahaan yang memasuki pasar di negara berkembang untuk pertama kalinya harus berhati-hati dalam memilih perantara saluran. Biasanya, distributor lokal diperlukan karena pendatang pasar tidak memiliki pengetahuan tentang praktik bisnis lokal dan membutuhkan mitra yang memiliki hubungan dengan pelanggan potensial. Profesor Harvard David Arnott menawarkan 7 pedoman khusus untuk membantu mencegah timbulnya masalah. Yang pertama, pilih distributor dan jangan biarkan mereka memilihmu. Yang kedua, carilah distributor yang mampu mengembangkan pasar daripada mereka yang memiliki lebih kontak pelanggan yang baik. Yang ketiga, perlakukan distributor lokal sebagai mitra jangka panjang dan bukan perantara masuk pasar sementara. Yang keempat, dukung masuk pasar dengan memberikan uang, manajer, dan ide pemasaran yang terbukti. Yang kelima, sejak awal, pertahankan kendali atas strategi pemasaran. Yang keenam, pastikan distributor memberi Anda data kinerja pasar dan keuangan yang terperinci. Dan yang terakhir, bangun hubungan di antara distributor nasional sedini mungkin. Retail global. Retail global adalah setiap aktivitas retail yang melintasi batas-batas negara. Di beberapa negara, pedagang wirausaha telah melakukan perjalanan ke luar negaranya untuk mencari barang, dagangan, dan ide-ide untuk mendirikan operasi retail. Para pengecer global melayani fungsi distribusi yang penting. Contohnya seperti Carrefour, Tesco, dan Walmart yang mendirikan toko di negara berkembang. Mereka menyediakan pelanggan akses produk dengan jumlah banyak dan harga yang rendah daripada toko lainnya. Jenis operasi retail. Jenis operasi retail yang pertama yaitu department store, yang kedua specialty retailer, yang ketiga supermarket, yang keempat convenience store, yang kelima diskon retailer, yang keenam hard discounter, yang ketujuh hypermarket, yang kedelapan supercenter, yang ke-9 superstore, yang ke-10 shopping mall, dan yang terakhir adalah outlet store. Tren dalam retail global. Saat ini berbagai faktor lingkungan telah bergabung untuk mendorong pengecer keluar dari pasar asal mereka untuk mencari peluang di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi kelas menengah menumbuhkan proporsi kaum muda yang tinggi dan peraturan yang kurang ketat sehingga membuat pasar di beberapa negara menjadi lebih menarik. Sebuah perusahaan mungkin memiliki kompetensi yang dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif. Kompetensi juga dapat dimiliki dan terjadi di tempat yang kurang terlihat. Aktivitas rantai nilai seperti distribusi, logistik, dan teknologi informasi. Strategi ekspansi pasar retail global. Pengecer dapat memilih dari 4 strategi masuk perluasan pasar yang telah tersedia bagi para pengecer yang ingin melintasi batas yang ada. Strategi masuk tersebut diantaranya pasar yang mudah dimasuki, pasar yang sulit dimasuki, pasar yang tertutup secara budaya, dan pasar yang jauh dari budaya. Pengecer dapat melakukan 4 strategi masuk. Dapat dilakukan dengan pertumbuhan organik, waralaba, akuisisi,
joint venture dan perizinan. Distribusi fisik, rantai pasokan, dan manajemen logistik. Distribusi fisik terdiri dari aktivitas memindahkan barang jadi dari produsen ke pelanggan. Namun, jika dibandingkan dengan konsep rantai pasok, maka konsep rantai pasok jauh lebih luas lagi. Rantai pasok adalah alat yang berguna untuk menilai kompetensi organisasi karena memiliki kaitan dengan aktivitas penciptaan nilai dalam cakupan yang lebih luas. Rantai pasokan mencakup semua aktivitas perusahaan berupa aktivitas pendukung dan menghasilkan bahan mentah lalu mengubahnya menjadi produk jadi dan memfasilitasi pengiriman kepada pelanggan. Distribusi fisik dan logistik adalah sarana di mana produk tersedia bagi pelanggan kapan dan di mana mereka menginginkannya. Beberapa kegiatan distribusi yang paling penting adalah pemrosesan pesanan, perdagangan, manajemen persediaan, transportasi. Sekian dan terima kasih presentasi dan pembahasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.